Baik Ibu Bapak, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar Tuhan menyapa kami dengan pemberitaan firman Tuhan di dalam seminggu ini. Sekali lagi kami mau rindu dengar-dengaran suara Tuhan. Bahkan Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas ini dan juga lemah ini dapat menyampaikan firman Tuhan yang baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahkan dengan tema yang Tuhan percayakan di dalam bulan keluarga ini. Bagaimana kami sebagaimana umat Tuhan, kami memelihara keluarga sebagai bentuk ibadah kami, karena kami tahu keluarga saat ini yang ada itu semua Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau rindu membawa keluarga kami untuk selalu ada di dalam penguasaan dan juga perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih, kami sekali lagi menyerahkan untuk ruangan ini dalam tangan Tuhan, biar Tuhan juga akan menolong. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Ya, menjelaskan. Kita bersyukur Tuhan menolong kita di dalam hari ini sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan ya. Kita hari ini akan sekali lagi melihat sebuah tema ya Bapak tentang pemeliharaan Tuhan. Bahkan ya di bulan keluarga ini ya, yaitu di bulan Juni ini kan identik dengan keluarga ya, dengan sesuatu yang memang terkait dengan keluarga. Oleh sebab itu memang sudah dibuka ya oleh Pendeta Swanton melalui hambanya kemarin. Kita melihat bagaimana melalui hambanya menjelaskan bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab atau ya kebenaran itu menjadi sebuah dasar ya, dasar yang baik bagaimana sebuah keluarga itu dibentuk ya. Jadi ini ada sebuah prinsip-prinsip yang baik juga untuk juga kita terus kenalkan juga di dalam kehidupan keluarga kita. Ya sebenarnya Ibu Bapak ya, kalau saya boleh jujur gitu ya, sebenarnya juga memang nggak mudah ya bagi saya untuk terkait menyuarakan tema-tema terkait dengan keluarga gitu ya. Ini juga menjadi sebuah pergumulan saya. Tapi ya mari kita bisa belajar bersama-sama ya, karena sekali lagi ya harus kita belajar karena ya prinsip kita sebagai semangat orang-orang reform ya, back to the Bible, keluarga juga menjadi dasar yang penting juga, bahkan menjadi sebuah concern tersendiri bagaimana keluarga itu menjadi sebuah ya tipologi ya, persekutuan antara gambaran Allah dengan umatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar ya. Tema kita hari ini adalah memelihara keluarga itu adalah ibadah. Ya, jadi ada sebuah persamaan yang adalah atau sesuatu yang memang mengarah kepada ibadah. Jadi memelihara keluarga itu sama dengan hidup kita atau peribadahan kita gitu ya. Lantas menjadi pertanyaan sebenarnya apa ya korelasi atau hubungan apa kaitan dengan keluarga, memelihara keluarga dengan ibadah ya? Bukankah ibadah itu di dalam salah satu pengertian tertentu adalah ya kewajiban seseorang atau kegiatan yang terkait dengan ritual atau spiritual gitu ya? Mana mungkin bisa dikaitkan dengan apa itu keluarga ya? Ibadah sifatnya personal gitu ya. Aku dengan Tuhan, kenapa harus terkait dengan keluarga yang memang terdiri dari beberapa anggota. Oleh sebab itu mari kita akan belajar hari ini terkait tema kali ini ya Ibu Bapak. Kita akan buka di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kalau sudah, kita akan baca secara responsional ya Ibu Bapak. Saya ayat yang pertama, Ibu Bapak bisa meresponi saya di ayat yang kedua. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kita baca 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Silakan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah memutuhi Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub
lakukan senantiasa. Ya Ibu Bapak, kita membaca bagian ini ya, mungkin ya identik ya kitab Ayub, aduh janganlah bahas kitab Ayub gitu ya, ya dengan nuansa tentang ya pergumulan ya, kehidupan yang struggle dengan penderitaan demi penderitaan yang lain. Tapi ya mungkin kita melewati di bagian ini ya, bagian pertama, bahwa seorang yang dikatakan saleh ya, sekalipun saleh di sini tetap mengalami apa itu namanya penderitaan, bahkan pergumulan yang dahsyat. Dan kalau kita lihat Ayub bagian utuh di dalam kitab ini, Bapak Ibu, dengan tema kita ya, memelihara keluarga adalah ibadah ya. Ada sebuah cuitan dari seorang anak ya, Ibu Bapak ya. Terkadang anak ini mengatakan seperti ini ya. Aku nggak suka ya, aku nggak suka kalau papa, mama, koko atau cece itu sibuk dengan pelayanan di gereja. Nggak suka kalau ada rapat, ada pertemuan gitu ya. Belum lagi kalau pulangnya malam, belum lagi kalau nggak menemani aku ketika aku belajar, atau aku makan malam, atau aku bermain games ya. Tapi kalau urusan pelayanan di gereja, ya papa, mama, koko, cece itu tak pernah ketinggalan berita-berita terupdate daripada gereja ataupun teologi-teologi yang dibahas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kalau kita melihat dari sudut pandang anak ya, kita nggak bisa membenarkan, kita juga nggak bisa menyalahkan cuitan anak ini ya. Tapi ada poin yang cukup menggelitik ya bagi saya ya, bahwa ini terkait dengan sebuah responsibility atau sebuah tanggung jawab hidup kita ya, bahwa hidup kita itu bukan kita sendiri, tetapi Tuhan sekali lagi sudah percayakan Ibu Bapak dengan keluarga. Artinya adalah kehidupan kita juga terkait dengan apa artinya konsep hospitality atau sebuah keseluruhan. Kehidupan itu menyangkut tentang sebuah keseluruhan atau mencakup semuanya, atau hospitality. Jadi bukan satu urusan saja, melainkan mencakup seluruhnya. Nah Ibu Bapak, berikan saya dua alasan ya, mengapa saya mengambil kitab Ayub ya untuk menggambarkan hal ini. Ya karena tentu banyak sekali ya gambaran-gambaran yang baik mengenai keluarga-keluarga Kristen atau memelihara keluarga. Misal Aquila Priscilla itu baik juga, ada beberapa keluarga-keluarga yang lain juga ditampilkan dalam perjanjian lama. Tapi kenapa saya memilih kitab Ayub gitu ya, yang nuansanya penderitaan, nuansanya itu penuh dengan struggle atau sebuah pergumulan ini. Yang pertama Ibu Bapak, kalau kita lihat ya, Ibu Bapak harus mengerti sebenarnya kata daripada Ayub ya. Ayub itu memiliki sebuah pengertian ya. Jadi Ayub ini memiliki sebuah nama yang memiliki sebuah arti ya. Artinya kalau dalam bahasa Inggris Ibu Bapak itu where is the divine father ya? Where is the divine father atau where is my father? Di mana ayahku? Di mana ayahku yang berkuasa itu ya? Karena kan nuansa kitab Ayub itu kan berdialog ya. Tuhan kok di mana ya? Aku menderita, aku ini, aku itu. Ini selalu bercakap-cakap, dia mempertanyakan sebuah eksistensi ya, sebuah keberadaan Tuhan yang dinamakan ya, di mana? Where is the divine father? Di mana Allah yang berkuasa itu di dalam kehidupan? Nah kalau kita lihat konteksnya di zaman kitab Ayub, memang ya masa-masa ketika umat Tuhan memang ada di masa-masa pembuangan ya. Jadi di masa-masa exile, di masa-masa pembuangan itu kan jelas sekali bahwa ya mempertanyakan di dalam pengembaraan di padang gurun, mempertanyakan Allah itu di mana? Katanya Allah itu baik, Allah itu memberkati, tapi kenapa membiarkan saya dengan keluarga-keluarga ini yang mengembara di padang gurun saat itu? Itu alasan yang pertama. Jadi menarik untuk kita bisa bahas mengenai tema kali ini. Yang kedua Ibu Bapak, kenapa saya penting juga memakai Ayub ini untuk menggambarkan kita di dalam khotbah kali ini ya. Ayub ini menurut saya sangat salah satu tokoh yang cukup top ya. Kalau Ibu perhatikan ya di ayat 1 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Itu sudah dua gitu Bapak ya. Saleh dan jujur. Terus takut Allah dan menjauhi kejahatan. Istilahnya itu sudah genap ya, 2 kali 2 istilahnya ya. Ini sudah gak banyak tokoh Alkitab itu yang diterangkan bahwa biasanya nama ini orangnya takut akan Tuhan atau orang ini saleh. Tapi enggak Ayub. Ayub itu lengkap Bapak ya. Ada dikatakan ia adalah seorang yang saleh dan jujur. Itu pertama.
Dan yang kedua adalah ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini lengkap. Tapi kenapa orang yang sedemikian lengkap secara spiritualnya tetap mengalami penderitaan, tetap mengalami apa itu namanya pergumulan. Nah, jadi kita bisa pahami terkait hal ini. Jadi ada dua alasan yang supaya kita memahami kenapa kita pakai kitab Ayub untuk mengabarkan. Nah, Ibu Bapak, di dalam konsep keluarga ya, konsep keluarga orang Kristen ya, nanti Ibu Bapak bisa koreksi ya, karena saya sekali lagi ya harus belajar banyak dari Ibu Bapak yang lebih senior tentang keluarga. Keluarga Kristen disebut sebagai sebuah representasi persekutuan antara Allah dengan umat yang dikasihinya ya. Allah berdaulat, Dia mau ciptaan ini tuh masuk ke dalam rancangannya. Jadi ya ini kan sangat apa ya, reform banget ya. Kan kita sebagai orang-orang reform kan mengakukan bahwa ya Allah itu berdaulat atas segala sesuatu gitu ya. Yang artinya adalah ya Tuhan juga memakai ya, keluarga itu juga membawa umat atau keluarga itu masuk di dalam rencananya atau rancangannya ya. Itu yang juga dideklar ya oleh salah satu yang kita terkenal yaitu Yohanes Calvin mengatakan bahwa sebenarnya penderitaan paling besar itu bukan penderitaan dari Ayub gitu ya. Saya juga mikir, waduh ini gimana? Misalnya Ayub itu sudah benar-benar menderita, menurut saya paling besar tuh ya Ayub gitu ya. Ya sekali lagi bukan menginikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menderita untuk kita gitu ya. Tapi secara manusia ya memang Ayub sudah top lah dalam penderitaannya. Tapi kenapa Yohanes Calvin itu mengatakan bahwa penderitaan paling besar itu bukan Ayub, tapi penderitaan yang paling besar adalah orang yang tidak mengerti akan providensia Allah atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Wah, ini saya langsung tertegun ya. Ya benar juga gitu ya. Orang yang menderita itu sekali lagi ya, orang yang tidak merasakan ya bagaimana Tuhan tetap memelihara walaupun ya secara kehidupan keluarga masih struggle ya. Tapi ya kita mari belajar mulai pernyataan ini bahwa Yohanes Calvin mengatakan ya Ayub bukanlah penderitaan yang paling besar, tapi orang yang tidak mengerti bahkan mengenal akan pemeliharaan Tuhan itu ya menderita yang paling besar. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar hal ini ya. Saya sekali lagi tidak mau mengagung-agungkan Ayub gitu ya, karena di ayat yang satu tadi saleh, jujur, takut akan Allah dan juga menjauhi kejahatan ya. Saya tidak mau mengagung-agungkan Ayub karena sekali lagi ya ada juga beberapa tokoh bisa kayak Abraham ataupun Nuh juga Tuhan juga pakai luar biasa ya. Jadi saya mau tertarik dengan hal ini, kenapa orang yang saleh sekalipun dia tetap mau menjaga, memelihara keluarganya ya. Bahkan dikatakan ketika pesta anak-anaknya itu pun juga ya nggak tahu, mungkin dalam hatinya dia mengikuti Allah ya, karena identik pesta itu kan ya apa ya, sebuah apa ya, euforia gitu ya. Tidak mau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran atau apa ya, pesta saja. Maka sebab itu Ayub mengatakan ya mungkin anak berbuat dosa ya, bahkan mengutuki nama Allah dengan perbuatan atau tingkahnya. Sebab itu dia melakukan sesuatu hal yang baik. Nah ini penting ya Ibu Bapak ya, ketika kita melihat ini ada sebuah tugas atau tanggung jawab moral yang diberikan oleh Ayub kepada anaknya ya. Beberapa kemarin kita belajar ya di hari Kamis 2 minggu yang lalu ya, di dalam pendalaman Alkitab kita tentang ya moral justice in early Christianity ya, bahwa moral justice atau keadilan moral itu sebenarnya juga berdekatan dengan kehidupan kekristenan awal-awal bahkan in early ya, kekristenan di awal-awal ya. Sekali lagi ya mari ini menjadi juga sebuah tanggung jawab kita ya, memelihara keluarga itu ya itu identik bagaimana Tuhan juga menolong kita. Sekali lagi Ibu Bapak ya, di dalam penafsiran Ayub itu ya boleh ya menafsirkan itu secara alegori ya. Alegori itu kan penafsiran angka atau simbol-simbol. Wah benar juga ya, tadi 2 kali 2 ya, orang saleh, jujur, takut akan Allah, bahkan juga ia menjauhi kejahatan. Bahkan di sini ada dikatakan 7 anak laki-laki ya, 7 gitu ya. Wah ini angka sempurna di zaman ya, di peradaban orang-orang Yahudi saat itu. Bahkan ada beberapa 7 lagi, bahkan 10 gitu anaknya gitu ya. Ya kita nggak anti juga dengan penafsiran alegori ya, tapi jangan sampai berlebihan akan hal itu gitu ya. Karena ya kalau kita berlebihan dalam penafsiran dengan satu pendekatan saja ya, menurut saya akan merusak warna ya, merusak yaitu apa originalnya teks Alkitab di dalam hal ini. Ini juga sering kali juga dikutbahkan beberapa ya memang tidak bertanggung jawab gitu Bapak ya. 7 gitu ya, kesempurnaan gitu ya. Ya itu boleh, tapi ya enggak itu menjadi sebuah concern kita di dalam memahami mengenai tema ini. Yang pertama Ibu Bapak, kita akan belajar ya, memelihara keluarga itu
mencerminkan sebuah kesalehan hidup. Ya. Yang pertama adalah memelihara keluarga itu mencerminkan ke sebuah kehidupan yang saleh gitu ya. Orang sekarang itu kan ya, kemarin kita diskusi ya Bapak ya, pemuda remaja kita itu membahas salah satu buku ya, sebenarnya juga bukan buku yang tebal juga ya, buku bacaan yang ringan sederhana tapi yang menolong anak-anak muda kita, anak-anak kita di zaman teknologi sekarang gitu ya. Hikmat bagaimana menggunakan digital di masa-masa di dunia maya gitu ya. Memang salah satu ya ketakutan ya anak-anak kita atau orang-orang Kristen sekarang itu dibilang kamu tuh gak usah kirim-kirim ayat atau kirim-kirim poster atau apa, jangan sok rohani gitu ya. Itu saya juga bingung gitu, maksudnya gimana ya, sok rohani atau sok suci gitu ya. Itu kan tugas kita gitu Bapak ya, karena ya teknologi, karena kemarin juga kita bahas bahwa komunikasi itu sudah dirusak oleh kuasa jahat ya. Kalau kita lihat di dalam narasi kejatuhan itu kan ya, iblis kan mengatakan ya kuasa si jahat gitu ya, kita bukan mengkambing hitamkan iblis gitu ya, tapi ya memang ini kenyataannya seperti itu dalam narasinya gitu ya. Ya kamu akan makan buah ini, kamu akan menyamai bahkan menyerupai Allah gitu ya. Itu kan komunikasi yang dirusak oleh iblis gitu ya. Akhirnya Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam. Itu sebuah pola yang dirusak di dalam hal ini. Ya terkait dengan itu Ibu Bapak ya, culture atau budaya sok rohani atau sok suci itu ya, kenapa ya orang itu mengidentikan kesalehan hidup itu dengan seperti orang itu kalau saleh itu kaku gitu ya. Waduh itu hidupnya lurus gitu ya, kencang sekali gitu ya, bahkan jalannya itu lurus ya, nggak mau lihat kiri kanan gitu, bahaya juga kalau lurus saja gitu. Kalau lihat cara mengendarai motor atau mobil di kota Palu, saya ampun gitu ya dari sebuah intermezzo tadi. Sekali lagi ya, enggak kok Ibu Bapak ya, orang saleh itu ya enggak kok, enggak harus nuansanya atau identik dengan yang kaku gitu ya, dengan yang ya sangat-sangat textbook gitu ya, enggak kok. Mereka malah lebih ya terkadang ya di dalam kehidupan mereka pun yang juga mau untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kesalehan Ayub itu melampaui sebuah tuntutan ya. Kalau Ibu Bapak ya lihat ya, tapi ya sekali lagi jangan mengkomparkan ya. Ini tafsiran saya ya, karena ya di dalam persembahannya, korban persembahan saat itu tuh sifatnya tuh individual ya Bapak ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam pelataran bait Allah ya, kita membawa korban persembahan ya, itu tradisi orang Yahudi pada saat itu, pengampunan dosa, ya urusannya satu dengan Tuhan ya, bukan komunal, bukan keluarga gitu ya. Jadi saya membawa korban persembahan itu saya dengan korban persembahan dan juga imam. Tapi kalau kita lihat itu Bapak ya, Ayub ini unik gitu. Ayub itu memberikan sebuah korban persembahan untuk anaknya. Ini konsep pemeliharaan yang menurut saya beyond itu Bapak ya, jauh daripada konteks di zaman Yahudi saat itu gitu Bapak. Ya ini sekali lagi ya, jangan mengkomparkan berarti ini Ayub sesat enggak ya. Tapi kita lihat ya, orang yang saleh sekalipun sebenarnya dia juga beyond Bapak, enggak textbook sekali gitu ya, enggak sesuai dengan aku melakukan ini ya karena ini adalah kepentingan keluarga aku ya. Ayub bukan untuk persembahan korban untuk dirinya, bukan, tapi untuk anak-anaknya. Ini menurut saya ya mindset yang luar biasa di dalam memelihara keluarga gitu ya. Bukan akunya, tapi ya itu kehidupan keluarga atau anak-anak yang dipercayakan saat itu. Bahkan dikatakan Ibu Bapak ya, Ayub itu juga berperan sebagai imam yang setia mendoakan anak-anaknya. Bahkan pernyataannya seperti mungkin ya anak-anakku itu sudah berbuat dosa. Nah, ini konsep memelihara keluarga yang gimana lagi ya? Sebuah perandaian tapi ya menolong bahwa ya konsep kehidupan memelihara keluarga ini ya hospitality ya, keseluruhan di dalam hal ini. Jadi ya ini luar biasa ya orang ya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, oleh sebab itu ya, ayo tak panggil sini ya, Valen, siapa ini ya, sini kumpul semua. Kamu kemarin ini ya, kita kasih korban persembahan, kamu minta ampun sama Tuhan. Oh, ini luar biasa ya. Ini konsep memelihara keluarga adalah sebuah ibadah ya. Jadi sekali lagi ada kaitan yang penting Ibu Bapak ya, tentang memelihara keluarga dengan ibadah,
dengan kegiatan spiritual kita, dengan kegiatan ritual kita sebagai orang percaya. Sikap Ayub itu mengingatkan bahwa kita orang tua itu harus melindungi anak kita dari bahaya atau ya kewajiban moral yang memang tidak boleh ya ditawar lagi ya di dunia ini kan banyak sekali ya pemahaman prinsip-prinsip yang memang ya sekarang kan trennya juga filsafat itu yang sekali lagi juga meracuni juga anak-anak kita ya, tapi mari kita juga akan belajar bersama mengenai hal ini ya, menjadi peringatan kita bersama bahwa keluarga adalah lingkup kecil dan intens di dalam hidup kita ya. Siapa lagi kalau bukan keluarga kita itu, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi bukan kalau pasangan kita ya, orang-orang terdekat itulah yang juga mengerti akan kita di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama ya Bapak. Poin yang kedua adalah memelihara keluarga adalah ibadah karena memproyeksikan substansi Allah sebagai pencipta. Aduh, agak ribet ya kata-katanya. Saya lebih sederhanakan ya. Memelihara keluarga itu adalah ibadah karena ya menjadikan bukti kita bahwa kita itu adalah ciptaannya Tuhan gitu ya. Ya karena kan beberapa kemarin itu kan di rumah tangga ya saya sempat mencuatkan ya sebenarnya riset ini juga sudah lama ya, tentang AI itu ya, tentang salah satu robotik di dalam dunia digital komputer yang sangat merajalela sampai sekarang ya, bahkan risetnya juga sampai sekarang masih ada ya. Kita melihat ya bagaimana ya sebenarnya manusia itu lebih unik lagi gitu, lebih ya memahami juga lebih detail bahkan lebih canggih menurut saya gitu ya, mappingnya lebih keren menurut saya manusia gitu. Maka daripada itu ya memelihara keluarga itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya ciptaan Tuhan yang mulia ya, yang berharga di mata Tuhan ya. Ini unik sekali ya Bapak ya. Kalau Ibu Bapak nanti runtut baca di rumah gitu ya nggak tahu Bu Bapak suka nggak baca kitab Ayub gitu. Kalau baca kitab Ayub kan tidak waduh jangan menimpa saya gitu. Enggak ya, ini perenungan yang bagus. Kitab Ayub itu perenungan yang bagus juga ya. Ayat 8 itu banyak orang-orang itu berdebat ya, baik di diskusi teologi atau ya di seminar-seminar gimana mungkin gitu ya di ayat 8 pasal 1 ayat 8 tuh ya Tuhan itu bisa berdialog dengan iblis gitu ya, dengan kuasa jahat gitu ya. Akan dikatakan Tuhan itu ya, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku iblis gitu ya, seperti ada seseorang pun seperti dia yang saleh jujur, yang takut akan Aku dan akan menjauhi kejahatan. Ya gimana ya Bapak ya tidak ada yang nggak mungkin gitu ya, karena sekali lagi ya iblis itu kan kalau dari runtutan kalau Ibu Bapak lihat kan ya memang ada salah satu malaikat yang terjatuh ya, melalui sebuah masa kejatuhan ya, dia menyombongkan diri, dia mau menyamakan dengan Allah, maka Tuhan juga hukum gitu ya. Ya kenapa nggak bisa gitu ya Allah itu berkomunikasi atau berdialog dengan si jahat atau kuasa daripada iblis ini ya. Tapi ada sesuatu yang unik gitu ya, Allah itu membanggakan Ayub gitu ya. Allah itu membanggakan di depan iblis atau kuasa si jahat bahwa ini loh ciptaanku itu benar-benar berharga. Ciptaanku itu benar-benar mengagungkan, apa itu artinya ibadah. Jadi memelihara keluarga itu juga membuktikan kita bahwa kita juga dikenal sebagai ciptaan Tuhan gitu ya. Ini unik Ibu Bapak ya, karena ya gimana ya Allah itu memamerkan ciptaannya kepada ciptaannya juga gitu ya. Tapi ini menolong mungkin Ibu Bapak ya, mungkin ini bisa jadi ini cuma direka-reka aja gitu ya, biar kita ini terlalu mendramatisir gitu ya. Banyak sih Ibu Bapak yang mengatakan bahwa Ayub ini sebenarnya nggak ada ya. Kitab ini hanya tulisan-tulisan untuk menjadi sebuah penghiburan lah di masa-masa eksal, di masa-masa pengembaraan padang gurun itu umat Tuhan itu terhibur lah ya, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan engkau ya, di zaman ini ya, penulisan Ayub. Tapi tidak Ibu Bapak ya, bahkan dikonfirm kok di Yakobus aja di 5 ayat 11 itu juga dikonfirmasi bahwa kitab ini benar-benar nyata, ini real ya. Saya bacakan Yakobus 5:11 ya. Sesungguhnya kami menyebut engkau yang berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub gitu ya. Jadi kitab ini benar-benar nyata, benar-benar real, bukan sebuah hal yang dibuat-buat atau dikarang gitu ya. Ya karena salah satunya itu bagaimana Allah itu bisa berkomunikasi dengan namanya kuasa jahat si iblis gitu ya. Tapi dikonfirm di Yakobus ya, karena kalau di dalam Alkitab Bapak ya, ada beberapa konfirmasi itu menandakan bahwa sebuah ketegasan bahwa itu benar nyata ya. Contoh Tuhan Yesus itu juga mengatakan ada berfirman gitu ya,
ada salah satu teks yang berfirman ini gitu. Jadi ya itu menandakan bahwa teks ini sebenarnya sudah tulis kok di bagian sebelumnya, yang artinya ya memang menunjukkan bahwa eksistensi kitab itu benar-benar nyata, benar-benar real ya. Jadi salah satu ya kitab ini yang juga unik untuk kita bisa mempelajari tentang kitab Ayub ini ya, bahwa itu bukan pandangan yang benar, bahwa Ayub ini kitab yang fiksi ya, istilahnya nggak fiksi, buat-buat atau dikarang ya. Dalam narasi penciptaan bukan demikian Ibu Bapak ya. Tujuan manusia itu diciptakan itu bukan karena Tuhan itu iseng ya. Narasi penciptaan itu bukan karena Tuhan itu iseng, nggak ada teman gitu ya. Biasanya gitu kan narasinya, Tuhan itu nggak ada teman makanya menciptakan kita ya. Enggak seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam narasi penciptaan juga menolong bahwa ya memelihara keluarga itu sebagai bukti kita ya representasi bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Karena ya pada endingnya adalah di pasal 42 itu unik sekali ya. Ini ayat-ayat cukup terkenal ya, bahkan dipakai banyak orang ya. Ayat 42 itu kan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau ya. Ya banyak sekali di dalam kehidupan kita yang aplikatif itu ya. Katanya si A, katanya si B, katanya itu, katanya ya. Ini kan banyak ya, ini kan terjadi real sekali dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau di dalam 42 ini jelas ya. Hanya dari kata saja orang aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya sekali lagi saya itu di dalam kehidupan saya ya membangun teologi ya, struktur teologi yang sudah itu saya sebenarnya juga tidak anti kok dengan kesaksian Bapak ya. Saya tidak anti kok dengan kesaksian. Kesaksian juga wujud Allah bahwa Tuhan juga memelihara umatnya ya. Bagaimana kita menjalani hari. Tapi terkadang ya kesaksian itu ya nadanya selalu hiperbola gitu, dilebih-lebihkan. Saya jadi bingung gitu ya, ini Tuhannya yang besar atau dianya yang mengalami sebuah yang naik level gitu ya, istilahnya naik level ya, saya dibawa oleh Tuhan gitu ya. Itu Tuhannya yang besar atau dianya itu yang mau mengagumkan ya. Ini kan substansinya atau substansinya kan sudah beda, subjeknya sudah beda, bukan Tuhan lagi yang diagungkan oleh kesaksian, tapi ya dianya itu yang diagungkan gitu. Bahkan ya banyak sekali ya Tuhan diperangkat gitu ya, ya ampuni. Terkadang saya sekali lagi ya bukan saya untuk menganti bahwa memahami ya, jangan percaya kesaksian ya kita ya. Kesaksian baik kok, menolong juga, menumbuh iman kuat kita gitu ya. Dia ditolong Tuhan ya. Tapi juga jangan sampai caranya seperti itu ya, doa puasa 7 hari 7 malam, jangan ya Bapak ya. Karena itu cara-cara Tuhan tuh ya sekali lagi ya banyak polanya gitu ya. Kita jangan menerka juga jalan Tuhan. Kalau sudah dibuka petanya Tuhan ya, kita ya itu ya, kita bisa berpikiran gitu ya. Jadi pasal 42 ini Bapak 42 ini benar ya. Hanya dari kata saja orang ya, hanya dari dengar orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri. Jadi memelihara keluarga itu juga menolong ya, anak-anak kita, rekan-rekan kita di dalam kehidupan keluarga itu juga menolong mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan dengan sendiri ya. Ya kita terkadang kan di dalam penginjilan gitu ya, bukan serba repot itu Bapak ya. Kita sudah ngomong gitu ya, sampai istilahnya kan sampai berbusa gitu. Tidak ya, ngomong pendekatan dengan cara ini, dengan tempat hukum rohani dan itu, tapi ya kalau dia tidak mengalami dengan Tuhannya sendiri gitu, dengan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya gitu ya, menurut saya juga nonsen gitu. Saya bukan memperkecil ya, nggak usah penginjilan enggak gitu ya. Tapi sekali kita melihat ya bahwa ya hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekali lagi mataku sendiri yang melihat. Perjumpaan pengenalan kita dengan Tuhan itu sekali lagi membawa impact yang besar dalam kehidupan keluarga kita. Saya ulangi sekali lagi ya, perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan itu sekali lagi bukan punya impact dalam diri kita ya, tapi juga kepada kehidupan keluarga kita. Nah ini juga menolong kehidupan kita ya saat ini Bapak ya, di dalam bulan-bulan keluarga ini. Ya mari saya mengajak untuk setiap kita ya, untuk juga meresponi akan hal ini, bahwa ya melalui Ayub pun kita belajar ya, orang yang dengan struggle, dengan pergumulan yang besar, dengan penderitaan yang luar biasa gitu ya, dia tetap mengalami namanya pergumulan, tapi Ayub tidak berhenti untuk mengenangisi dirinya sendiri, tapi dia juga terus membawa keluarganya, membawa anak-anaknya,
untuk juga mengenal Tuhan. Bahkan dia sebagai imam yang baik menolong mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu pada saat ini sudah menyampaikan dengan keterbatasannya, tapi sekali lagi Tuhan meteraikan firman yang luar biasa yang Tuhan sendiri nyatakan di dalam kehidupan teladan Ayub. Tuhan, di dalam perjalanan beriringan hidup kami, ya memang tidak mudah ya dalam hal-hal kali ini kami hadapi. Mungkin dalam kehidupan keluarga kami dengan usaha pekerjaan kami. Tapi sekali lagi kami mau belajar Tuhan, bagaimana ini penting dalam kehidupan kami tentang konsep hospitality, bahwa tentang keseluruhan hidup kami harus kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biar kami memiliki sebuah iman yang kuat, yang teguh, bagaimana Ayub juga sudah teladankan dan kami pelajari hari ini. Kami mau membawa keluarga kami, memelihara keluarga kami sebagai bentuk ibadah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam pemerintahan ini. Tuhan meteraikan sekali lagi di dalam kehidupan kami. Dan putra Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.